Kemudian ada sistem datang, ia memberi notifikasi. Itu adalah notifikasi pemberian surat. Harang pun membuka surat itu. Dan setelah dibaca, Harang kaget. Penonton Harang juga kaget. Saya juga kaget. Dan kenapa pada kaget? Mereka kaget karena Harang tiba-tiba marah. Ia marah banget. Ya gimana nggak marah? Tadi ia memberikan permintaan pertemanan kepada Hem Detso. Kemudian ditolak. LH sekarang muncul permintaan pertemanan kepada dirinya dari Hem Detso. Ini maksudnya gimana, woi? Kau itu bisa tidak MSI membuatku tidak marah. Kalau sudah ditolak, ngapain buat permintaan dasar kau otak tidak pernah sekolah? Buset, Harang sampai menyala-nyala. Bahaya kalau dideketi. Kayaknya lagi PMS. Kemudian kembali ke Dong Hyuk dan Jian. Mereka mulai memasuki area chapter 2. Jian sudah menemukan pintu masuknya. Ini dia, bersiaplah kakak untuk pertarunganmu. Jian pun menekan kunci dari pintu besar itu. Dan pintunya mulai terbuka, Jian langsung menyuruh kakaknya untuk memasuki area yang baru terbuka. Jian mengatakan, kalau di depan sono ada monster boss yang harus dihadapi oleh kakaknya. Tapi malahan ada jeruji besi di depan jalan yang mau mereka lalui. Lah terus lewat mana Jian? Ya nggak kemana-mana, lewat sini saja. Kau kan bisa lihat itu, ada banyak sekali monster zombie yang menantimu di sono. Buset, ada monster zombie lagi. Gaswat, banyak banget ini zombinya. Dan di antara zombie-zombie itu, ada zombie yang duduk di kursi roda. Apa-apaan zombie itu? Kenapa malah duduk? Aneh banget monsternya. Dan ternyata, itu adalah Dr. Chloe Johnson. Dan adalah ilmuwan pertama yang menjadi zombie sebelum ia menularkannya kepada rekan-rekan doktornya. Jian benar-benar ketakutan. Tampangnya udah serem banget. Jian gak kuat ngeliatnya. Menurut penonton, monster zombie Dr. Chloe seharusnya tidak muncul di depan. Ia seharusnya ada setelah sampai ke bawah laboratorium. Kenapa ini malah muncul di awal? Di penjara lagi. Aneh banget gamenya. Seperti maju lebih cepat. Tapi tatapan Dong Hyuk jadi serius. Ia teringat kembali dengan lawannya dulu di abad kehancuran. Saat itu, ada orang dari Cina yang mendapatkan kekuatan, yaitu menularkan penyakit wabah zombie. Dan orang itu dapat mengendalikan zombie tersebut. Banyak manusia yang terkena dampak dari skill orang Cina itu. Dan mereka yang sudah terkena skillnya, susah sekali untuk kembali menjadi manusia. Tapi saat itu, ada teman seperjuangan Dong Hyuk, yaitu Chen Tao. Ia adalah pejuang kebebasan dunia yang berasal dari China. Dan ia berhasil mengalahkan si pria pengendali zombie dengan mudahnya. Dan setelah kalah, zombinya kembali lagi menjadi manusia. Dan mereka sembuh dari wabah zombie. Oke, semua penonton. Sekarang saatnya untuk beraksi mengalahkan bos lantai pertama. Saksikanlah sang Battle Axe beraksi. Siapkan dompet kalian untuk sawer kita sebanyak-banyaknya, bos. Mantap! Tapi sebelum menyerang Dong Hyuk malah shock berat. Soalnya para penonton malah pada bilang, kalau Dong Hyuk cuman kapitalis yang memeras duit pelanggan. Lebih baik unsubscribe kalau dia ngomong gitu lagi. Buset gitu amat. Kemudian, Jian memberitahu Dong Hyuk. Kalau si Dr. Chloe itu seharusnya diselamatkan oleh player. Tapi Jian lupa bagaimana cara menyelamatkan Dr. Chloe itu. Hah, diselamatkan. Bagaimana caranya menyelamatkan seekor monster? Aneh bener ini game. Jian memberitahu kalau para penonton memberi saran untuk tidak melawan Dr. Chloe. Soalnya ia harus diselamatkan. Begitu katanya. Tapi ada player yang memberi gift 1000 won. Ia mengatakan kalau Jian dan Dong Hyuk harusnya kembali ke pintu awal untuk mengambil serum yang ada di van. Tapi Jian dan Dong Hyuk tidak melakukannya dan lebih tertarik dengan 1 juta won. Jadinya sekarang Dr. Chloe tidak bisa diselamatkan kembali. Dia sudah menjadi zombie seutuhnya. Waduh. Maaf ya bos. Kita tidak tahu. Lagian yang ngasih misi YouTuber top jadinya nggak mikir sampai segitu. Ucap Dong Hyuk menahan malu. Repot banget bos kalau harus kembali ke bank. Lebih baik sikat aja giginya bos. Biar putih kembali tuh gigi. Waduh, para penonton ngakak kocak. Mereka merasa konyol dengan jawaban Dong Hyuk, mana ada zombie disikat giginya. Bener-bener kocak lu Bang Dong Hyuk. Jian, buka pagarnya. Biarkan kakakmu ini mengurus semuanya. Ucap Dong Hyuk percaya diri. Bukannya membuka pagar, Jian malah mau cerita dulu. Ternyata, Jian menceritakan masa lalu, yaitu masa di mana Dr. Chloe masih hidup
dan menjadi seorang peneliti pemerintah yang sedang menggarap senjata biokimia. Waktu itu Dr. Chloe tidak mau menyelesaikan proyek pemerintah tersebut, soalnya itu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dr. Chloe kabur dan sampai di mansion ini. Setelah sampai di sini, Dr. Chloe malah terkena dampak dari yang ia teliti. Ia tertular virus mutan. Dan akhirnya, beginilah nasibnya. Nasib Dr. Chloe yang malah. Dan sekarang dia lebih malah lagi karena bakal kita jadikan legi biar bisa bongkar pasang. Siap, Jian. Bongkar pasang itu keahlianku. Aku akan menjadikan bos monster Dr. Chloe sebagai Lego yang bisa dibongkar pasang. Mantap. Tombol kunci pun ditekan. Itu tombol untuk membuka pagar besi yang menghalangi para zombie nunggu keluar. Pagar pun terangkat dan Dong-hyuk sudah berada di depan pintu pagar. Para zombie pun berdatangan dan Dong-hyuk langsung tersenyum lebar. Tunggu apa lagi para penonton? Saksikanlah pertunjukan sang Master Ando Dong-hyuk, seorang pendekar Battle Axe. Bersiaplah kalian semua. Para zombie langsung berdatangan ke arah Dong-hyuk. Mereka menyerang Dong-hyuk secara brutal. Dong-hyuk langsung menghindari serangan zombie itu. Ia tidak restart dan kembali ke chapter 1. Kelamaan. Dong-hyuk pun kembali melepaskan Lego kepala dari para zombie. Tapi itu saja belum cukup. Zombie-zombinya masih berdatangan menyerang Dong-hyuk. Dr. Chloe ternyata bisa mengendalikan zombie-zombie itu. Ia cuma duduk dan mengamati pergerakan Dong-hyuk. Dong-hyuk mulai kesusahan karena zombinya lebih kuat dari zombie sebelumnya. Gaswat ini? Kalau diteruskan, bisa nggak habis-habis. Waduh, ada zombie yang menyerang. Dong-hyuk langsung menghindari serangan itu. Dan langsung dah dicopot Lego kepala. Jangan disambung lagi. Jika seperti ini terus, aku tidak bisa menyelesaikan masalah utamanya, yaitu Dr. Chloe. Aku harus menyerang penyebab utama dari keberadaan zombie-zombie ini. Ayolah digas, serang bos sesungguhnya. Dong-hyuk merubah serangannya. Sekarang ia menendang zombie. Dan ternyata, ia menendang untuk melompat ke arah Dr. Chloe. Dan akhirnya, sampai. Dong-hyuk melompat untuk menyerang Dr. Chloe secara langsung. Tapi Dr. Chloe mengeluarkan mata lentiknya. Itu adalah penanda kalau Dr. Chloe mau menggunakan skill pamungkas. Dan skill Shockwave dikeluarkan Dr. Chloe. Dong-hyuk panik, ia langsung mundur. Dan ternyata, serangan itu bisa menghancurkan gedung di game ultra hardcore. Wah, serangan Shockwave milik Dr. Chloe sangat nggak ngotak sekali. Sekali serang, gedung langsung jebol. Bener-bener nggak ngotak. Semua zombie sudah dihancurkan oleh Shockwave milik Dr. Chloe. Sekarang ia berdiri di bangunan yang telah ia hancurkan, dan di situ tidak ada yang selamat. Semuanya hancur lebur. Para penonton mulai mencari keberadaan Dong-hyuk dan Jian. Apa mereka selamat dari serangan brutal si Dr. Chloe? Dan itu dia. Ada tangan besar muncul. Kayaknya tangannya Dong-hyuk. Wah, hebat sekali. Ternyata Dong-hyuk langsung berlari menyelamatkan adiknya dan menggunakan dinding sebagai tameng. Buset gesit banget gerakannya. Penonton sampai bingung bagaimana Dong-hyuk melakukannya. Dong-hyuk dan Jian keluar dari dinding yang melindungi mereka. Dong-hyuk mau bersiap untuk melawan Dr. Chloe. Pasti itu monster sekarang sendirian, jadi lebih mudah untuk mengalahkannya. Oke bos-bos penonton sekalian, kalian harus melihatku sampai akhir ya. Jangan ganti channel, karena pertandingan sesungguhnya akan aku mulai. Ucap Dong-hyuk dengan penuh semangat. Dan ternyata, Dr. Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Apaan itu? Besar banget. Dan ternyata, itu wujud asli Dr. Chloe. Monster aneh yang memiliki banyak mata. Dan juga memiliki tangan tajam seperti tentakel. Monster apaan itu? Kenapa aneh sekali? Tidak hanya itu, ada sisik ular yang datang. Ternyata, Dr. Chloe bisa membuat 3 kepala ular sekaligus. Waduh, dah gaswat. Ada 3 ular di tubuh Dr. Chloe. Monster apaan ini, bos? Tambah aneh ini mah. Seperti Chimera. Para penonton jadi ragu kalau Dong-hyuk bisa mengalahkan monster ini dengan 2 kakaknya. Kayak nggak mungkin dah impossible.